A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas suttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di senja yang indah di kota Bantul ini. Kita dikumpulkan dengan hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tiada kenikmatan yang lebih besar kecuali kenikmatan berkumpul atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Cinta, yang mampu mempersatukan setiap hati manusia dengan kuasanya, mampu mendekatkan dari yang jauh, mampu menyatukan dari yang terpisahkan, mampu kemudian mengikat dari sesuatu yang kemudian mustahil untuk kemudian dipersatukan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nunggu kopi datang. Kopinya Enggak, bercanda. Saya sebenarnya nggak minum kemasan. Minumnya tumbler. Ada tumbler sih bawa di mana ya? Taufik. Kurangi sampah plastik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Cinta, yang menurunkan kasih sayangnya ke dunia ini. Yang sehingga dengan kasih sayangnya itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan seekor singa betina mampu menyusui anaknya dengan penuh kelembutan. Dialah Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencemburu, yang tidak ingin hambanya menduakan dirinya dengan sesuatu apapun yang ada di dunia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menguasai apa yang ada dalam diri kita semua, baik yang kemudian keluar maupun yang kita sembunyikan. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah paling tahu banget apa yang tersembunyi dalam diri kita. Teman-teman mungkin nggak ngomong, tapi di sini berkecamuk. Oh itu ustadznya. Oh gitu, macam-macam deh. Ini hati kita ngomong, Allah tahu banget apa yang ada dalam diri kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semua, sehingga kemudian kita punya tujuan untuk hidup di dunia ini. Quran surat Az-Zariyat ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi yana wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya manusia yang layak dicontoh oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada manusia yang paling layak untuk dicontoh, diikuti kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka profil manusia yang paling sempurna ada di diri beliau. Maka yang paling layak untuk kita jadikan role model adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling layak kita ngefans banget sama seseorang itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Ahwat ngefans banget sama seseorang, itu lebih baik ngefansnya sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ke artis Korea aja gitu.
Kalau ke artis Korea, lihat siapa? Sun Jongkook siapa? Hah? Jongkook. Terus ada lagi apa tuh? Lee Min Ho ya. Siapa lagi? Yang idola teteh banget itu siapa? Kim Jong Un misalkan, siapa lagi? Jadi role modelnya udah langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen cari suami yang kayak gimana sih? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengen yang kayak begitu, lembut akhlaknya, santun sikapnya, lembut hatinya. Yang kalau ngomong tuh saya, wahai wanita yang berpipi ketembem-tembeman. Udah makan belum? Kan tuh coba punya suami gitu ngegemesin nggak? Yang sering main ucing sumput, apa kalau bahasa Sundanya petak umpet. Mamam, keluar dari balik jendela, keluar dari balik kamar mandi, mamam, coba. Punya suami romantis kayak gitu coba. Seneng nggak? Ternyata seneng nggak sih diberlakuin kayak cowok-cowok yang ada di artis Korea itu? Annyeonghaseyo. Opa. Luar biasa. Yang paling baik, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kan Rasulullah Muhammad SAW itu ngeluarin kemudian profil wanita-wanita terbaik juga. Asyiyah, istrinya Fir'aun, Maryam binti Imran, terus siapa lagi? Khadijah binti Khuwailid, terus satu lagi siapa ayo? Yang benar dapat 100.000 rupiah. Satu lagi nih, ngacung. Dihitung sampai 3, naik 200.000 rupiah. Iya, yang kerudung orange. Itu orange betul. Teteh begitu naik 200.000 baru ngacung. Siapa teh? Bukan teteh, itu yang keempatnya siapa? Yang tadi ya, kita ketemu tadi ya di SMA 9 ya. Oh, teteh datang lagi ke sini. Oh, orang Bantul, Bandung Tulen. Apa jawabannya? Masya Allah, lampunya romantis banget. Lihat tuh, ada yang kayak lilin kelap-kelipan. Konslet itu ya, maaf. Apa siapa teh? Fatimah binti Azhar. Fatimah binti Rasulullah SAW. Betul, 200.000 rupiah buat teteh. Karena aku susah ke sana, aku titipin ke panitia, boleh? Nanti teteh ambil uangnya, ya. Ya, jangan dianggap itu nafkah, bukan, itu hadiah, ya. Betul. Jadi 200.000 rupiah nanti diambil setelah kajian ya teh ya. Fatimah anak dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi profilnya udah keturunin nih. Yang pertamanya Maryam binti Imran, kemudian Asia istrinya Fir'aun, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatimah. Itu profil wanita yang luar biasa, sabar banget deh. Bayangin sabarnya Asia, coba istrinya Fir'aun. Teteh, kalau punya istri kayak Fir'aun gimana kira-kira? Ya nggak usah dibayangin, nggak akan kebayang. Kalau ada suami yang ada istri yang belum, yang apa? Misalkan suami istri yang punya suami yang ngeselin banget, selama belum kayak Fir'aun, sabar aja. Kalau udah tiba-tiba suami angik naik ke atas meja, terus bilang, Mama, akulah Tuhanmu. Wah, udah itu langsung. Sikat aja udah gitu kan. Sikat langsung. Sabarnya luar biasa. Aku jadi ingat banget deh. Maafin ya. Istri aku. Aku waktu kan manggilnya, kalau aku manggilnya Mamam ya. Mamam manggil aku Papap kan gitu ya. Papap sama Mamam. Jadi suatu saat Mamam ini sabar banget deh, brother. Jadi teteh akhwat, kalau akhwat nyangka Kang Boni ini udah baiknya dari dulu gitu. Enggak, salah banget. Istri aku tuh membersamai banget aku dari mulai nol sampai kemudian belajar agama luar biasa. Aku nikah tahun 2012.
usia 23 tahun waktu itu. Pas nikah, aku pengen nikah sama seseorang yang berhijab gitu. Kenapa? Karena teteh kalau mau majuan boleh gitu ya. Mau majuan gitu teh? Mau dimajuin? Oh penuh, iya silakan. Mau di sini juga boleh. Dibelokin aja. Nah sampai sini nih teh. Ini nggak apa-apa di sini nih. Di batas ini ya. Nah di situ boleh, biar kelihatan. Kasihan yang di belakang ya, kita kondisional dulu ya. Setiap kajian selalu akhwat yang lebih banyak ya. Kenapa coba? Karena seorang laki-laki bisa menikahi 4 wanita. Jadi keselak. Ya silakan akhwat menempati tempat yang kondisional ya, bisa di bismillah. Oh ini ada muka saya di sini, baru ngeh dari tadi. Tapi kalau saya ngelihat dia nggak ngelihat saya ya. Sudah nyaman akhwat? Udah? Sudah nyaman? Udah pada makan belum? Oh makan dulu nanti sakit. Ikhwan udah pada makan belum? Nah ya sabar aja antum. Tahan. Jadi mamam sama papa waktu itu. Saya nih nggak baik-baik banget dulu tuh teh. Jadi waktu itu pokoknya lagi kondisi hancur banget deh. Hancur banget. Saya minta maaf, pengen taubat sama ibu saya. Saya ambil baskom, apa ya? Baskom itu bahasa Jawanya baskom juga, sama ya. Baskom tempat air itu, aku bawa baskom, isi air hangat, bawa ke ibu. Ke kamar ibu, aku taruh di ibu. Terus ibu aku bilang, kenapa? Muka ibu mau dimasukin ke situ? Bukan, kata. Aku ambil kaki ibu, aku bersihin kaki ibu, aku minta maaf. Saya minta maaf, terus saya akhirnya minta doa dari ibu saya. Jadi sebaik-baiknya sampo itu air mata ibu. Kebayangin nggak? Posisi kita di bawah, ibu kita di atas nangis, air matanya terus kena kepala kita, didoain, nggak berhenti itu. Doanya mustahil banget waktu itu. Gitu. Mudah-mudahan jadi ulama, hafiz Quran. Keadaan saya lagi mabok, amin. Oh, subhanallah deh waktu itu, subhanallah. Terus ibu saya bilang gini, mudah-mudahan kamu dapat istri yang solehah, yang bisa membimbing kamu. Jadi bukan kebalik ya, harusnya kebalik kan ya, suami yang bimbing istri. Ini mudah-mudahan kamu dapat istri yang solehah, yang mampu membersamai kamu, membimbing kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya dari situ datanglah beberapa nominasi ya. Nah, saya ada beberapa kandidat gitu. Waktu itu saya masih kuliah sebenarnya, masih kuliah, tapi udah pengen nikah. Gitu. Akhirnya jangan maksiat lah gitu ya, udah capek gitu. Nyakitin hati wanita tuh kan nggak enak ya. Suka jadi kepikiran gitu. Kayaknya dulu waktu zaman SMA, kelas saya itu ada cewek yang nangis. Saya kan KM. Berarti kalau KM itu tanggung jawab terhadap apa yang ada di kelas. Terus ada lihat cewek nangis, saya paling nggak seneng lihat cewek nangis itu ya. Nggak tega gitu. Suka pengen menyediakan bahu untuk bersandar gitu. Terus saya bilang, kamu kenapa nangis? Terus dia bilang, Bon, gue diputusin, Bon. Gue dikhianatin sama pacar gue. Terus saya nanya, siapa pacar? Anak kelas 3, Bon. Gue hajar. Berani-beraninya nyakitin murid yang sekelas sama saya. Apalagi seorang wanita primadona di kelas saya. Dah, kamu tenang aja, saya nanti yang bakal lawan kakak kelas. Pas saya datang, saya cari, mana yang namanya ini? Keluar dia, ternyata pelatih taekwondo. Anak bilang, pas dia bilang, ada apa? Kamu kelas berapa? Saya bilang, nggak ada apa-apa. Saya pulang. Takut. Jadi, aduh banyak yang dulu nggak suka gitu ngelihat cewek nangis. Tapi sering lihat, sering buat wanita menangis. Jadi akhirnya, aduh ya ampun.
Wanita itu seperti apa sih? Wanita itu kayak busa, lembut, tapi perih di mata. Kalau laki-laki kayak apa? Kayak buah anggur, indah, nikmat, harum, wangi. Namun seandainya ia dipendam begitu lama, dibiarkan begitu lama, hati-hati, dia akan memabukkanmu. Au, macam. Terus saya bilang sama ibu saya mau nikah. Akhirnya qadarullah pada saat itu ada beberapa wanita dihijab. Cuman ibu saya bilang nggak cocok. Sampai singkat cerita, ibu saya itu dapat salam. Bon, ada salam. Dari siapa? Dari Rini. Rini mana? Rini, teman SMP kamu. Langsung ingat lagi. Ada satu wanita ketika kami sekolah dulu, saya sekolah dulu SMP, ada satu wanita yang cantik banget. Cantik, tajir, pinter. Yang aku langsung bilang, saya nggak mungkin dapetin dia. Nggak level. Ganteng enggak, tajir enggak, pinter enggak gitu. Dia ranking 1, saya pasti ranking 2. Kedua dari bawah maksudnya. Kelasnya jauh gitu. Dia baik banget. Saya nggak baik waktu itu. Dia soleha. Terus akhirnya saya bilang, oh Rini, kataku, itu secret admirer aku banget itu, kata aku. Terus aku bilang, salamin balik. Kalau dia benar-benar serius salamin ke aku, pasti dia akan minta nomor telepon aku, kata aku. Lihat, tunggu aja. Ternyata brother, dia bener kontak. Assalamualaikum. Terus aku jawab, waalaikumsalam. Ini siapa? Ini Rini, teman kamu SMP. Oh, udah dah flashback waktu itu. Akhirnya kita ketemuan. Ternyata pas ketemuan, dia udah dihijab. Wah, itu aku tambah, wah ini jodoh ini, kata aku. Manis-manisnya jodoh itu udah ada gitu, kayak ini jodoh kayaknya nih. Terus langsung aja bilang, kamu siap nikah nggak? Apa sih? Kamu datang-datang udah nanya siap nikah? Enggak, aku senang banget ketemu kamu, kata. Aku udah punya pacar, katanya. Jangan pernah sakit. Aduh, kata aku. Ya kita masih zaman jahiliyah dulu kan. Akhirnya singkat cerita pada saya nggak apa-apa duduk atau harus berdiri nih? Duduk ya. Terus saya pantang menyerah. Baru pertama kali lah ditolak gitu. Saya harus buat hubungan mereka hancur gitu. Saya sayang sama dia gitu. Pokoknya dia harus jadi milik saya. Terus saya minta ke ibu saya, Bu, doain Bu. Aku lagi deketin teman SMP, dia soleha, dia baik. Alhamdulillah, ibu doain mudah-mudahan lancar. Alhamdulillah. Tapi dia punya pacar, kata ibu. Wah, bismillah, putus kok bentar lagi juga. Alhamdulillah. Oh, udah doa ibu, wah udah luar biasa dah. Kemudian singkat cerita, akhirnya pacarnya diputusin dan dia milih aku gitu. Langsung dapat berkah gitu, luar biasa. Cuman lagi-lagi saya ini orang yang pas-pasan, nggak punya harta lebih gitu. Kemana-mana naik motor legenda. Itu kalau motor legenda bawa kecepatan 80 itu lampunya lepas itu. Aduh, itu diajak kemana-mana susah. Saking saya nggak punya uang pengen ngajak main istri saya. Waktu itu kan masih mohon maaf sebelumnya. Kan kita masih lewat tahapnya pacaran waktu itu. Oke, motor ke Lembang itu saya nggak punya uangnya. Pengen traktir makan nggak bisa, itu udah hujan. Uang saya ternyata saya kira di ATM ada uang. Pas dilihat 3.000 di ATM. Ya, akhirnya saya beli tolak angin waktu itu. Beli 2 ya minimal, anak orang nggak masuk angin lah gitulah. Ya kenyang ya sayang ya, besok makan proma ya. Jadi, aduh perih banget deh waktu itu deh pendekatannya. Jadi, cuman yang luar biasanya ternyata istri itu dulu waktu SMP itu mengagumi seseorang pria di kelas. Terus dia bilang, aku tuh suka sama seseorang dan aku bikin satu buku tentang seseorang itu. Aku bilang, oh ya kejar aja sama kamu. Enggak, dia manggilnya kan ke aku Handi ya. Handi, jijik ya sebenarnya ya. Ini kisah dulu deh sebentar, nanti baru ke materi. Terus dia bilang gini, Handi,
Coba lihat dulu bukunya. Aku bilang, ngapain aku harus lihat cowok yang kamu kagumi? Enggak, kamu baca dulu aja, pasti kamu kenal. Pas dia liatin, ternyata aku buka halaman pertama, itu foto aku waktu ujian UAS gitu. Ditempel sama dia, ternyata kartu UASnya dicabut, foto aku ditempel di diary dia. Satu buku isinya semua cerita tentang aku. Wah, udah sinaran jodoh tuh kayak makin cerah ini kata gue. Masya Allah, subhanallahnya, sampai akhirnya kita singkat cerita pacaran waktu itu kan, pacaran sampai akhirnya ini nggak boleh lama-lama kata aku harus nikah. Kata hari ini kalau bener serius datengin rumah aku. Di mana? Ciamis katanya. Perjalanan Bandung Ciamis itu 4 jam. Saya bilang oke, saya berangkat ke sana. Saya berangkat pakai Bandung Panjalu, pakai elf waktu itu. Wah, kebut-kebutannya luar biasa. Udah pengen mati itu. Saya sampai rumahnya, kemudian turun dari elf itu, saya buka. Pas saya turun, itu lucu juga sih naik elfnya. Saya naik elf, ditanya sama supirnya, mau kemana? Saya bilang mau ke Bapak Haji Endui. Kan katanya terkenal di sana. Haji Endui, juara deh gitu ya. Apa haji yang ngeri deh pokoknya. Terus kata supirnya, dia bilang gini, Haji Endui, adik siapanya? Saya cucunya. Oh iya, dianterin sampai depan rumahnya. Pas saya turun, apa kata supirnya? Dek, ini rumah kakak saya. Saya nggak pernah lihat cucunya kayak gini. Itu karena malu kan, ketahuan modal nih sepoiler. Dah lah, singkat cerita ada turun nih. Jadi ini yang supirnya, ini adiknya kakeknya Teh Rini gitu. Terus aku turun, dadah gitu ya, makasih Pak. Aku turun, buka gerbang, kakeknya keluar. Terus bilang, Boni. Aku bilang, kakek udah tahu nama aku, kata. Ternyata nama anjingnya Boni, coba. Ya ampun, anak ngedrop lagi. Saat singkat cerita ketemu, ngobrol akhirnya. Ketika udah ngobrol sama kakek, kenapa serius sama saya? Bilang, saya serius sama Teh Rini. Saya nggak mau nyakitin dia, saya nggak mau lama-lama untuk jadi maksiat kayak gitu. Saya pengen serius sama Teh Rini, saya pengen nikah. Ditanya kerja di mana? Saya bilang belum kerja. Kuliah udah beres? Belum. Mau nikah? Mau. Udah kerja? Belum. Mau nikah? Mau. Udah kayak kucing aja, mau. Akhirnya kata kakek, ya udah, kakek itu seneng banget ada laki-laki yang serius datang ke sini. Baru kamu yang datang serius ke sini. Langsung kan kerasa, gue gitu loh. Terus akhirnya kakeknya bilang gini, oke, kalau kakek setuju, tapi tanya dulu sama jenisnya, sama orangnya. Kita tanya dulu Teh Rini. Teh Rininya mau nggak nikah sama kamu? Terus ditanya, Teh mau nikah sama Kang Boni? Singkat cerita, menikahlah kami tahun 2012. Tapi perjalanan 2012 itu luar biasa. Dia kayak beli kucing dalam karung. Ternyata yang dinikahinya seorang ateis, nggak pernah sholat gitu ya. Jadi udah tobat tapi masih belum lepas dari dunia itunya. Akhirnya kasar banget ya aku sama Teh Rini, itu kasar banget. Sampai akhirnya dia sabar. Yang mijitin, mohon maaf kalau lagi mabok, itu dia. Yang bersihin muntahnya dia. Bikin lepas dari narkoba, dia nemenin aku dalam masa-masa sulit, itu dia. Dia nggak pernah ninggalin aku. Sampai aku bilang, kamu tahu masa lalu aku, tapi kenapa kamu masih cinta aku? Terus dia bilang, Pak, aku cinta kamu hari ini dan seterusnya. Aku nggak cinta sama masa lalu kamu. Kenapa kamu sabar? Pak, mudah-mudahan sabarnya aku nemenin kamu itu bisa jadi jalan surga aku buat sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu jadi tiket surga aku. Terus aku bilang, kok bisa sih kamu sesabar itu? Terus dia bilang, belajar dari kisah Asiyah menghadapi Fir'aun. Sabarnya Asiyah menghadapi Fir'aun menjadi tiket surga bagi dirinya. Terus aku bilang, so sweet. Tapi sambil aku mikir lagi, oh jadi gue Fir'aun. Sampai akhirnya, subhanallah. Kita mikir, kalau bilang nih ya, di Quran jelas bahasanya, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Kenapa ini yang buruk dengan yang baik? Teh ini cuma pacaran 1 kali. Kang Boni pacaran, ya lumayan lah gitu ya.
Saya nikah itu saya roadshow mantan buat diteleponin satu-satu. Saya datengin rumahnya, saya telepon. Yang luar kota saya teleponin, luar provinsi saya teleponin. Yang di dalam kota saya datengin rumahnya. Saya minta maaf ya, ada yang saya minta maaf dia lempar piring, ya. Ada yang dia pura-pura lupa. Kamu siapa ya? Gitu udah tuh, ya udah deh terimain aja. Karena saya takut istri saya lagi hamil kan waktu itu, lagi lahiran. Saya takut berkat saya nyakitin banyak orang itu berpengaruh terhadap bayi yang akan dikandungnya. Jadi saya minta maaf ke setiap mantan itu. Sampai singkat cerita, saya benar-benar hijrah. Saya berubah waktu itu. 2012 nikah, berhenti, itu total semuanya 2014. Semuanya berhenti itu. Tapi udah belajar agama. Udah belajar dari 2012 udah belajar agama. Cuman baru 2014 clear semuanya, baru berhenti gitu. Kenapa bisa? Karena baik dan buruknya ini indikator yang dipunyai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang punyanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kata orang baik belum tentu kata Allah baik. Yang kata orang buruk belum tentu kata Allah buruk. Tapi jalannya ternyata dinikahkan dengan seseorang yang begini. Kata teman-teman, kok Allah nggak adil sih, Bon? Menjodohkan kamu sama yang begitu. Baik banget kok kau bisa dapat yang begitu. Saya bilang nggak ngerti. Kamu pelet ya? Enggak. Saya coba masih sadar sampai hari ini. Masa anak 3 masih kena pelet sih? Terus kenapa bisa? Allah bisa. Allah persatukan setiap hati orang itu dengan segala cara, dan bagaimanapun caranya Allah satuin. Kalau udah satuin, nggak ada yang bisa-bisa. Seandainya segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan bakal menjadi miliknya, sesulit apapun jalannya akan tetap menjadi miliknya. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi miliknya, semudah apapun jalannya nggak akan pernah jadi miliknya. Pacaran 7 tahun, lebih dari nyicil motor. Kayaknya udah yang paling ini banget gitu. Ini tuh udah pasti bakal nikah deh. Udah pacarnya berapa? 7 tahun. Tapi akhirnya nggak nikah. Kenapa? Karena sesuatu yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi milik kita, bukan bisa bersama dengan kita, semudah apapun jalannya nggak akan pernah jadi milik kita. Bayangin, H-1 mau nikah, bubar, nggak jadi. Banyak nggak? Banyak. Saya kemarin ada jamaah akad nikah, bayangin, udah datang ke masjid. Udah datang ke masjid jam 8 pagi. Udah datang di masjid, standby, petugas KUA ada, semuanya sudah siap, mempelai prianya nggak datang. Yang datang cuma orang tuanya permohonan maaf karena calon suaminya kabur. Bayangin coba perasaan wanita itu gimana coba. Udah bukan diputusin lagi, ditinggal nikah. Bahkan ada lagi yang luar biasanya, cinta banget sama istrinya. Ternyata ketika dalam prosesnya, ketika sudah akad nikah, nggak lama istrinya meninggal. Ada banyak kisah-kisah yang kemudian, kalau kata Allah, segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi milik kita, semudah apapun jalannya nggak akan pernah jadi milik kita. Maka yang luar biasanya, apa sih makna cinta yang sesungguhnya? Kalau seandainya makna tema kita pada sore hari ini adalah cinta terpisah karena hijrah, benarkah? Masalahnya, apa makna cinta yang paling hakiki? Apakah kemudian hanya sebatas saya cinta sama kamu, aku suka sama kamu, itu bisa disebut dengan cinta yang biasa? Saya rasa definisi yang paling nikmat bagi seorang muslim adalah ketika mengatakan definisi cinta adalah segala sesuatu yang terikat dengan kecintaan kepada yang maha cinta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mencintai AA, aku mencintai Mbak karena Allah Subhanahu wa taala. Aku mencintai istri karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta sama Allah, serasa cintanya besarnya sama Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah untuk menurunkan cinta itu kepada yang lainnya, dan tidak akan pernah melebihi cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Dan banyak di antara manusia yang kemudian mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah, menyembah sesuatu seperti mereka mencintai Allah. Terlalu berlebihan. Orang ada yang saking berlebihannya cinta sama seseorang sampai dia akhirnya tergila-gila. Bayangin. Ini kita di brainwash-nya luar biasa, pakai film Korea, pakai film FTV. Itu kayaknya indah banget cinta itu gitu. Padahal ceritanya gitu-gitu juga kok.
Orang kota datang ke desa, gaya, kaya raya, nabrak sepeda. Begitu nabrak sepeda, yang tabraknya adalah seorang wanita kembang desanya. Begitu marahan, mereka berdua udah marah-marahan, akhirnya kabur si cowoknya. Begitu kabur, dia ketemuin kepala desanya. Ketika ngobrol sama kepala desanya, ada project, diajak ke rumahnya. Kepala desa ini ternyata punya anak perempuan. Ternyata anak perempuannya itu adalah wanita yang ditabrak tadi pagi lagi naik sepeda. Akhirnya dua ini musuhan banget. Udah musuhan banget, ternyata si laki-laki yang dari kota yang datang ke desa ini diam-diam benci sama si cewek desa ini. Tapi benci itu kan akronim dari benar-benar cinta. Hati-hati. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan terlalu berlebihan dalam membenci seseorang, karena bisa jadi dia menjadi seorang yang paling kamu cinta. Dan jangan berlebihan dalam mencintai seseorang, karena bisa jadi suatu hari dia menjadi seorang yang paling kamu benci. Tiba-tiba ternyata si laki ini udah mulai nih tumbuh benih-benih cinta kepada wanita kembang desa ini. Ternyata laki-laki ini punya pacar di kotanya. Pacar yang di kotanya nyusulin ke desa. Akhirnya terjadi cinta segitiga. Cinta silang itu biasanya. Wanita desanya jadian sama pria yang di kota, wanita yang di kota jadian sama laki-laki yang di desa. Udah ketebak kayak begitu semua. Film Korea semua itu. Yesterday Afternoon Boy, Boys Before Flowers, You're My Sunshine. Kemudian ada lagi film apa lagi? One Love, True Love. Itu semuanya itu diadaptasi kemudian menjadi film-film yang ada di Indonesia. Yang luar biasanya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita udah ke brainwash nih. Brainwashnya apa salah satunya? Bahwa pacaran itu sesuatu yang biasa. Bahwa maksiat itu sesuatu yang lumrah deh. Bahwa nikah pakai pre-system Islam itu kayaknya nggak mungkin banget deh. Ta'aruf, khitbah, ketemuan 3 kali, gimana bisa kemudian mempertahankan rumah tangga yang bertahun-tahun, yang udah pacaran aja nggak tahan kok. Ini lihat logika yang luar biasa. Kok bisa sih orang yang cuma 3 kali ketemuan? Pertanyaannya, kok bisa sih orang yang cuma 3 kali ketemuan, nggak pernah ketemuan sebelumnya, lalu nikah? Kok bisa sih? Tapi ada yang kemudian menjalin hubungan pacaran 7 tahun, pernikahannya cuma seumur 1 tahun. Ada nggak? Banyak banget. Banyak banget. Pertanyaannya, kok bisa? Karena yang membedakannya adalah visi dan misi dalam rumah tangga itu. Maka kalau misalkan bicara cinta terpisah karena hijrah, ketika kita memilih segala sesuatu, hijrah ini kan ada 2 syaratnya. Ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Apa yang ditinggalkannya? Darul kufar. Menuju apa? Darul Islam. Paling sederhananya apa? Apa yang ditinggalkannya? Kemaksiatan. Kemudian apa yang ditujunya? Ketaatan. Maka hijrah syaratnya 2, ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Ada yang ditinggalkan kebiasaan buruknya, kemaksiatan yang dulunya, menuju kepada kebaikan-kebaikan yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat nggak? Berat. Allah tahu banget nih prosesnya berat banget. Mutusin pacar berat atau mudah? Jujur. Ahwa. Mending diputusin, mending mutusin pacar. Halo? Ditinggalin atau meninggalkan? Pilih. Ditinggalkan atau meninggalkan? Pilih. Berpisah itu sebuah kepastian. Ditinggalkan atau meninggalkan itu sebuah jawaban. Cepat atau lambat kita bakal berpisah deh. Kita bertemu nanti berpisah. Saya sama Teh Rini, saya bilang, Mam, kita nih bakal pisah juga. Kang Moni mau dakwah kemana-mana, udah biarin aja. Mamam juga akhirnya ingat bahwa nggak boleh saya terlalu cinta sama Kang Boni. Kenapa? Karena orang yang beriman di Quran surat Al-Baqarah ayat 165 itu cirinya apa? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya udah teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang kemudian dia khawatirkan lagi. Dia titipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga benar-benar cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cintanya bukan kepada Allah, ini yang bikin berat. Maka visi misi pernikahan yang pertama adalah meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen sampai kepada ridho Allah, itu kan tujuannya utama. Bayangin nggak kalau misalkan kayak gini, saya mau ke Jakarta, saya mau ke Jogja, Teteh mau ke Jogja juga, sama. Kalau udah sama, apapun bagaimanapun jalannya, kita akan sampai ke sana barengan. Mau naik jalan kaki, mau naik motor, mau naik ondel-ondel, andong, mau naik bus, mau naik pesawat, apapun dan bagaimanapun caranya, asal tujuan ke Yogyakarta kan sama. Aku sana. Kalau pernikahan Islam cuma nanya apa sih tujuan pernikahannya?
pengen sampai kepada ridho Allah. Sama. Kalau udah gitu gimana? Ya udah, deal. Klik ketemuan, deal, cepet. Nggak, tujuannya udah sama. Karena tadi lihat, aku, kebayang nggak? Mau, kamu. Akunya siapa? Manusia. Kamunya siapa? Manusia juga. Kan nggak mungkin. Antum mau nikah sama jin? Akunya manusia, kamunya manusia, aku manusia, kamu manusia. Manusia punya tujuan yang sama diciptakannya. Untuk apa tadi? Surat Az-Zariyat ayat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Oke, tujuan kami beribadah, maka aku menginginkan seseorang yang sama-sama untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen carinya yang senantiasa mampu membuat kita makin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama. Maka ketika seseorang sudah memulai untuk berhijrah, pasti dia akan terpisah dengan segala sesuatu yang pernah dia cintai. Pacarnya ditinggalin. Pacarnya bilang gini, kamu udah gak cinta lagi sama aku. Aku bilang, aku udah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta juga. Karena apa? Karena dulu aku sama kamu bukan cinta, nafsu. Mustahil seorang laki-laki mengatakan aku cinta sama kamu kalau belum di akad nikah. Itu mustahil benar-benar cinta. Yang sebenarnya kalau bahasanya pengen ditranslitasi, ini kayak gini nih bahasanya. Nembak itu, seorang laki-laki nembak cewek itu bukan bilang aku cinta kamu, mau nggak kamu jadi pacar aku? Bukan. Mau nggak kamu aku pegangin? Mau nggak kamu aku ciumin? Mau nggak kamu aku zinahin? Mau nggak kamu aku tidurin? Mau nggak kamu aku hamili lalu aku pergi meninggalkanmu? Kalau gitu kira-kira diterima nggak? Enggak. Maka kata-katanya itu indah banget loh. Dewi, aku tuh udah lama banget merhatiin kamu. Rasanya ada yang berbeda dari getaran hatiku ini. Seandainya getaran kita sama, sudikah kiranya kemudian kita bertemu dan saling menyatakan cinta? Aku cinta sama kamu. Kau mau nggak jadi pacar aku? Itu Dewi tuh pas nerima SMS langsung, oh ya Allah, Rudi. Ya, sama Rudinya tuh. Insya Allah Rudi, mudah-mudahan hubungan kita hubungan yang penuh berkah. Pacaran syariah ini. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan di jalan Allah. Insya Allah Dewi, kita akan saling mengingatkan ya. Ingat, kita nggak boleh terus-terusan maksiat. Kita jaga hubungan ini ya sampai ke pernikahan. Jaga sholatnya ya sayang. Aduh, pengen ngebacok ini. Ini nggak ada yang ini sayang. Udah aja, please, nggak usah kontak-kontakan. Ahwat, nggak usah kontak. Ikhwan, nggak usah banyak modus. Antum dibuka DM Instagramnya, Assalamualaikum Mufti, Assalamualaikum Mufti, Assalamualaikum Mufti, Assalamualaikum Mufti, Assalamualaikum Mufti, Assalamualaikum Mufti. Tobat yang pertama, sosial media yang pertama. Ini generasi milenial 4.0. Kata Pew Researcher, ini pengguna sosial media yang paling aktif nih generasi milenial. Maka ahwat yang punya Instagram di kick semua following yang laki-laki. Kunci gembok Instagramnya, tulis ahwat only. So, sanggup nggak? Baru gitu doang. Ikhwan jangan ketawa dulu. Ikhwan, proses tobatannya unfollow semua wanita yang di follow. Unfollow semuanya, unfollow. Penyanyi dangdut tuh, apain sih antum follow? Aneh deh. Biar apa coba? Nggak ada motivasi. Unfollow. Nanti teteh akan ada satu laki-laki yang teteh izinkan follow teteh. Siapa? Suami tercinta. Yang dia akan melihat keindahan wajah teteh di sosial media. Tapi cuma suami satu aja. Ikhwan hanya akan satu followers yang wanita yang di follow. Siapa? Istri. Istri itu seneng banget dispesialin loh. Seneng nggak? Mohon maaf, bukan berarti yang jadi yang kedua, ketiga, keempat itu nggak baik. Saya cuma nanya aja, pengen jadi yang ke-1 atau yang ketiga? Halo? Ke-1 atau yang ketiga? 1. Dia pengen dispesialin. Dia pengen dipuji, ditempatkan di relung hati yang paling dalam. Kalau laki-laki, santai. Laki-laki kan the best, the one and only. Nggak boleh. Boleh nggak cewek punya suami 4? Boleh nggak? Enggak. Artinya kenapa? Kalau hati pria itu cuman
Cuman satu dan satu-satunya dipertahankan di setiap wanita. Tapi yang namanya wanita itu hatinya lapang. Dia bisa berbagi, emang itu jalan surga yang luar biasa. Dia sabar untuk membagi hatinya dengan yang lain. Tapi kenapa kita jadi bahas ini sih? Ini anak baru sadar direkam loh. Wanita ini spesial, luar biasa. Balikin ke yang tadi. Dah, syarat hijrah yang pertama, obat sosial media. Jangan-jangan sosial media kita ini lebih soleh daripada kita. Nanti yang masuk surganya Instagram, Facebook, masuk dada. Kitanya jalan-jalan ke yang lain. Aku mau kamu. Akunya manusia, kamunya manusia. Aku manusia diciptakan oleh Allah, kamu manusia diciptakan oleh Allah. Kita sama-sama diciptakan Allah untuk beribadah. Maka aku akan mencari seseorang yang senantiasa mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan seseorang yang mampu membuatmu bertekuk lutut kepadanya. Dan kejarlah dia yang mampu membuatmu bertekuk lutut bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bikin kita bertekuk lutut kepadanya, tinggalin siapa dia. Tapi kejar seseorang yang kemudian membuat kita bertekuk lutut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ya Allah. Yang itu ya Allah, dia kayaknya bisa membuat saya lebih baik ya Allah. Tapi ya Allah, Kau mengetahui yang terbaik menurutmu ya Allah. Bismillah. Nanti kita bicara tahap-tahapnya insyaallah. Maka ketika ada pilihan begini, udah ada nih tujuannya ibadah kepada Allah. Visi misinya udah jelas nih, pengen sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak sih sampai ke ridho Allah tapi kemudian lewat maksiat, bisa nggak? Nggak bisa. Maka kemudian ini udah menjadi patokan bagi kita. Ketika kita pengen sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada kemaksiatan yang membuat kita kemudian jauh dari tujuan ini, kita bakal tinggalin itu semua. Maksiat tinggalin. Mohon maaf, mabuk tinggalkan. Ngepoin mantan tinggalkan. Mantan itu kan manis dalam ingatan. Jangan berusaha untuk dilupakan. Nikmati proses ingatannya untuk jadi bahan istighfaran aja. Semakin berusaha untuk dilupakan, semakin sulit kau melupakan. Slow aja. Masa lalu itu kan kayak spion di mobil, spion di motor. Nggak ada kerjaan. Orang yang terus-terusan lihat spion, nggak ada kerjaan. Terus-terusan lihat spion, nabrak brother and sister fillah. Yang lebih ngeri lagi, antum naik kendaraan, lihat spion orang lain, ngapain? Fokus aja. Masa lalu kita udah, lihat masa lalu kita. Sesekali aja teh, sekali aja mbak dilihatnya. Oh, dulu aku pernah gini, astagfirullah. Fokus lagi ke depan. Ini jalan utamanya. Saya mau bahagia. Kau layak bahagia dan dibahagiakan. Udah, lupakan seseorang yang senantiasa pernah menyakitimu dahulu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan kepadamu bagaimana rasanya sakit hati. Maka jangan menyakiti hati orang lain. Itu cara dari Allah Subhanahu wa taala mengenalkan rasa bagaimana rasanya dikhianati. Maka jangan khianati orang lain. Hukum kontradiktif itu selalu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen bahagia, Allah akan ajarkan rasa sedih. Kalau pengen kaya, Allah ajarkan bagaimana rasanya kekurangan. Kalau pengen kemudian kita mendapatkan kemudahan, Allah berikan dulu jalan kesulitan. Agar kita kemudian mengapresiasi setiap proses yang sedang kita jalani dan senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu ngasih yang terbaik sama kita. Bismillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau hambaku berjalan kepadaku, aku berusaha lebih dekat kepadanya." Bahkan sampai kemudian, ya Rasulullah, seandainya dia mengatakan kepadamu dan bertanya kepadamu, di manakah aku, katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku dekat. Ini qarib, aku tuh dekat banget. Bahkan ketika kita berjalan selangkah kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangin, baru jangan sejengkal, Allah datengin kita berapa? Sehasta. Satu jengkal ini kan 22,86 cm dalam ukuran tangan dewasa. 22,86 cm. Kita ngedekat ke Allah sejengkal, Allah ngedekat kita sehasta. Sehasta itu 2 kali lipat berarti. Dari sikut sampai dengan ujung jari ke tengah tangan kiri atau tangan kanan. Siapa yang ngedekat sehasta, Allah ngedekat berapa? Sedepah. 2 kali lipat lagi. Paling minimalnya Allah ngedekat kita 2 kali lipat. Bayangin, teteh jalan dari rumahnya masing-masing, jalan dari rumahnya masing-masing sampai ke masjid Jamasba.
Ya, Jami kan, Masjid Jami kan? Masjid Jami, Jamasbain. Itu berjalan ke sini berapa jengkal? Langsung dihitung. 1, 2, lebih dari 1 kilometer. Masya Allah, Allah lebih dekat sama kita lagi. Apa yang akan kemudian datangnya ke sini? Kemudahan dalam melakukan ibadah, kemudahan dalam memilih segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengennya lebih dekat sama Allah. Bayangin dari sekian banyak pilihan, teteh milih untuk ke Jamasba. Kenapa? Kenapa harus ke sini? Kan teteh bisa nonton bioskop. Ada bioskop nggak di Bantul? Alhamdulillah. Nggak ada tempat maksiat berarti. Ini ada yang punya. Kalau di Jogja, ada bioskop nggak di Jogja? Ada Ustadz ini gitu banget. Aku bilang, punya tempat maksiat, sombong. Bersyukur nggak ada bioskop itu. Ada tempat karaoke nggak? Ada. Ya minimal Inul Vista gitu mungkin ya. Aduh, kenapa tadi saya bahas itu ya? Apa sih? Oh, sorry. Ada tempat, kita ada Jamasba. Kenapa milihnya kajian? Kan ada tempat karaoke, ada yang ngajak kemudian sampai pacarnya, sayang, kita jalan-jalan yuk, hang out. Saya bilang, sorry, aku mau kajian. Hah? Kajian? Tumben kau mau kajian? Iya, aku mau tobat. Hah? Mau tobat? Terus aku gimana? Iya, sebenarnya aku udah mikir, aku tuh udah nggak bisa jalanin hubungan ini lagi. Aku harus hijrah, sayang. Kamu sok-sokan hijrah. Kamu udah nggak care lagi sama aku, kamu udah nggak peduli lagi sama aku. Sekarang kamu pilih kajian atau pilih aku? Aku harus pilih kajian, sayang. Oke, aku tinggalin kamu. Tapi sayang, enggak. Tut. Dia berjalan ke sini dalam kesedihan. Ya Allah, saya baru diputusin, baru banget ya Allah. Itu gimana coba? Harusnya nggak sedih, dia bahagia banget. Saat saya pernah disakitin sama siapa? Sama pacar saya. Sampai sekarang saya nggak bisa ngelupain dia. Saya tuh udah sayang banget sama dia. Gimana kayaknya, gimana caranya saya supaya balikan sama dia? Saya bilang saya nggak akan doain teteh balikan. Saya pengen saya ngedoain teteh supaya bisa balikan sama Allah Subhanahu wa taala. Teteh hubungannya putus sama Allah. Kok putus sama pacar teteh stres, tapi putus hubungan sama Allah teteh nggak stres. Ustaz, pengen move on, jangan move on. Move on itu ke samping, move up ke atas deh. Pindah, bikin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini udah putus. Bayangin kalau kita putus sama pacar kita, ada kesalahan yang kita lakukan atau pacar kita lakukan, apa yang kemudian dikatakan sama pacar kita? Sayang, maafin aku ya. Aku janji gak akan ngulanginnya lagi. Dan aku pasti akan berikan kamu yang terbaik. Ini taubat. Sama kayak gitu. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Saya janji gak akan ngulanginnya lagi. Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah mencari, menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yang pernah maksiat, yang pernah pacaran, yang pernah zina, yang pernah mabuk, apapun yang pernah kamu lakukan, yang kemudian itu menjadi menjauh dariku. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat. Jangan berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosa kamu semuanya. Allah nunggu banget. Ada yang gak pernah meninggalkan kita meskipun kita sering ninggalin dia. Ada yang gak pernah ngelupain kita meskipun kita sering ngelupain dia. Siapa? Allah. Allah nunggu banget. Kalau udah berbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dengan manusia. Diperbaiki jodohnya, diperbaiki rizkinya, diperbaiki jalan kehidupannya. Bayangin, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rizki yang banyak. Lihat, ini jaminan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang kemudian keluar dari rumahnya, keluar dari kenyamanannya, keluar dari yang biasa dia membuat dia merasa aman banget di situ. Keluar dari rumahnya, keluar dari kenyamanannya menuju ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Summa yudrikul maut, kemudian datanglah ke maut kepada dirinya. Dalam proses dia menjadi lebih baik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Sungguh Allah sudah tetapkan pahala yang terbaik bagi dirinya. Dalam proses kita menjadi lebih baik, jangan pernah berhenti. Jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Man kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, berubahnya karena Allah dan Rasulnya, hijabnya karena Allah dan Rasulnya, ke masjidnya karena Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka hijratul lidunya yusibuha amimrati yang dua fajatu mahajul ilai. Tapi yang siapa yang hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena urusan dunia, pengen dipuji, pengen kemudian dianggap soleh, soleha, pengen dianggap suci, pengen mendapatkan kemudian gengsi dari masyarakat, dan dia pengen mendapatkan seseorang yang ingin dia nikahi, kata Allah, kata Rasulullah SAW, sungguh dia akan mendapatkan itu semua. Tapi dia nggak akan dapatin Allah dan Rasul. Ini ngeri banget. Ini berubahnya kita karena siapa? Datangnya kita ke sini karena siapa? Jalan hidayah dari Allah tuh indah banget loh. Ada yang datang ke sini sengaja, aduh ada kajian, saya harus datang. Ada yang ngorbanin, aduh gimana ya, saya harus ngurus anak, ini dusu, gimana saya izin dulu sama suami, bismillah, Pak izinin ya, aku ke sana. Tapi kamu bawa anak nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Bayangin naik motor bawa anak, 3 lagi anaknya, 1 di ban depan, itu di belakang, gendong. Ini sambil disusuin, itu luar biasa. Saya makanya selalu appreciate banget deh ke mami-mami muda yang bawa anaknya, dan nggak boleh diganggu. Kalau anaknya ribut nggak boleh dimarahi. Itu anak siapa? Kasih obat tidur, nggak boleh. Sayangin anaknya. Saya seneng banget deh ngedengar suara anak-anak di masjid itu, seneng banget deh. Adem gitu. Ya Allah, generasi saya baik ya, banyak adik-adik saya ini baik. Ada anak-anak di masjid, subhanallah. Karena dulu nggak ngerasain ke masjid. Jadi bahagia nih mami-mami yang bawa anaknya ke masjid. Masya Allah, mami super deh itu. Robi habli minas solihin. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh-soleh insya Allah. Ya, yang belum punya anak mudah-mudahan punya anak ya. Ya tapi udah nikah maksudnya. Alhamdulillah. Ya. Bayangin ada yang ngorbanin kemudian, aduh saya harusnya ngerjain tugas buat besok nih. Tugasnya belum selesai, bismillah saya mau kajian dulu. Ada yang kemudian saya harus kerja nih, aduh shift malam nih, aduh keburu nggak ya, saya harus kerja, bismillah dulu. Semuanya karena Allah. Ada juga yang kayak gini, ngejebak temannya, antar aku yuk, kemana? Aku mau main ke alun-alun sih. Oh gitu, ayo dong aku ikut yuk. Ayo ikut. Pas di alun-alun diajak jalan ke sini, set. Loh, ini kemana? Ke masjid dulu, aku mau pipis. Oh ya, kok rame ya? Ada kajian, ikut yuk. Kamu, aku pulang sama siapa? Dijebak. Ada yang gitu, brother. Tapi nggak akan ada di sini yang dihipnotis, nggak ada. Kajian. Nggak usah dihipnotis. Kenapa? Kelembutan hati. Siapa yang gerakinnya? Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu terus-terusan datang sama kita. Kata ulama, hidayah itu kayak air hujan. Dia senantiasa turun. Tapi beda-beda tanahnya. Ada tanah yang gersang, ada tanah yang subur, dan ada tanah yang hanya sanggup menampung air itu. Cuma nampung aja, dia nggak bisa nyerapnya, dia nggak bisa ngembangnya. Yang paling terbaik ini tanah yang subur, yang menerima siapapun. Setiap orang yang saya temui, dia adalah guru bagi saya. Setiap tempat yang saya kunjungi, itu adalah sekolah terbaik saya. Meskipun harus bertemu dengan para pencaci, pembenci sekalipun, saya belajar dari dia. Bahwa nggak enak dicaci maki, bahwa nggak enak dikhianati, bahwa nggak enak diomongin orang, nggak enak. Kan berhenti ngomongin orang. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang pertama berarti apa? Perbaiki diri dengan diri. Perbaiki diri dengan Allah.
Jangan perbaikin diri kita. Ini kita lagi ngomongin jodoh padahal. Tapi kenapa sih sampai berbicara tentang tobat? Karena jodoh yang terbaik itu sesuai dengan bagaimana keimanan kita. Jodoh itu cerminan diri. Kan gitu berarti. Jodoh itu cerminan diri. Teteh bilang, Ustaz, aku tuh pengen banget punya laki, suami yang satu ganteng, kedua soleh, ketiga hafiz Quran, kalau bisa rambutnya sedikit pirang, terus tinggi, ada ininya Ustaz, apa kempotnya, terus tajir gitu aja lah, penghasilannya minimal sebulan 8 juta gitu Ustaz. Terus aku bilang, Teh, kalau ada juga belum tentu mau sama Teteh. Itu aja. Ya coba dong, kita kan harus ngerukur. Ingat nggak kisahnya yang luar biasa? Siapa? Kisah Nabi Musa di surat Al-Qasas itu indah banget. Homeless, jobless, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, ngebantu orang, apa yang akan terjadi? Dinikahin. Surat Al-Qasas nanti baca. Terus kisahnya siapa lagi coba? Kisahnya seorang yang menghindari dari zina. Ada di Syam, jadi kabarnya wanita yang paling cantik di dunia itu adalah wanita Syam. Wanita Syam itu paling cantik di dunia. Cantiknya luar biasa. Suatu ketika ada wanita yang paling cantik di kota itu, di Syam, lalu kemudian menggoda seseorang yang soleh luar biasa. Sampai apa? Sampai dia tuh tiap hari dikecengin sama cewek ini. Saking centilnya cewek ini. Cowoknya soleh. Tiap cowoknya ngelewat itu selalu dibilang, "Kiu, kemana sayang?" Itu sama ceweknya loh digituin. Bayangin kita. Dan dia cantik banget. Ini nggak ada di Bantul. Lebih bener deh. Ya di Bandung juga nggak ada kayak. Saking cantiknya, ingat tadi indikatornya. Saking cantiknya di Syam nih. Sampai kemudian si laki ini, apa sih risih itu, nggak mau, saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya takut kepada Allah. Sampai akhirnya suatu ketika si cewek ini datang malam-malam ke rumah laki-laki itu pas lagi hujan, dan dia membiarkan dirinya kehujanan, lalu pura-pura terkapar di depan pintu rumahnya, lalu diketokin pintu rumah si laki-laki ini, tok 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 tok, dia nggak buka, dia tanya, "Siapa?" "Aku." Udah dikedengeran nih, waduh cewek ini lagi, malam-malam hujan lagi. "Pergilah, aku tidak akan membuka pintunya untukmu." Terus kata si cewek ini, "Kamu tega, biarin aku kehujanan, kedinginan di luar." Terus kata si cowok ini, "Aku nggak akan bukain pintu itu buat kamu. Nah, ini maksiat nanti aku." Kata ceweknya, please izinin aku masuk aja, aku nggak akan ngapa-ngapain." Akhirnya si laki ini bilang, "Saya nggak tega lihat wanita ini." Akhirnya dibuka pintunya. Begitu dibuka pintunya, apa yang terjadi, brother? Wanita ini menggunakan baju yang transparan dan kehujanan, rambutnya tersibak, sampai akhirnya deg-degan luar biasa lagi. Dia nggak tega, dia bilang, "Kamu kalau di luar mau bisa diperkosa sama orang, masuk, tapi kamu diem di pojokan sana dan jangan nyentuh aku." Gak dilihat sama dia. Namanya wanita yang udah cinta banget, getek gak? Geli gak? Geli. Langsung dibilang, "Sayang, cimi dong." Bahasa kita. Setelah laki-laki, nggak boleh saya gini. Ada nggak hasrat kira-kira laki-laki ini? Ada, brother. Kalau kita yang buka pintu itu, apa yang kita lakuin? Lihat dulu tetangga, ada yang lihat nggak tetangga nih? Gitu, beda. Oh ini enggak, dia langsung, "Kamu masuk, pojokan diam sana." Udah di pojokan diam, apa kemudian dilakukan laki-laki ini? Unpredictable. Dia ambil lilin, taruh di meja, dia duduk di kursi, wanitanya dibiarkan di pojokan itu, yang terus berusaha untuk menggodanya. Lalu apa yang terjadi? Lilinnya dinyalakan, ketika dinyalakan, dia panggang telunjuknya sendiri. Kemudian ditaruh telunjuknya di atas lilin itu, lalu apa yang terjadi? Sampai wanita ini menjerit, karena apa? Mencium bau daging yang terbakar. Sampai laki-laki ini berteriak lalu mengatakan, "Menahan api lilin saja aku nggak sanggup, apalagi harus menahan siksa api neraka dari Allah Subhanahu Wa Taala." Wanita ini lalu lari pergi, kemudian ke rumahnya dan memohon kepada orang tuanya untuk dinikahi dengan pria itu. Bayangin, meskipun pria itu pria miskin, langsung orang tuanya datang besoknya, "Nak, saya mau nikahin kamu sama dia." Langsung kata laki-laki, "Wah, apik iki." Langsung nikah.
Hati-hati. Makanya antum latihan begini. Ada lagi kisah Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski luar biasa, penjual, tukang reparasi payung. Servis jok perabot kasur gitu ya gitu. Ini tukang servis payung, bayangin. Tukang servis payung suatu saat digodain sama wanita, sampai akhirnya ada yang pura-pura pengen servis. Udah pura-pura pengen servis, begitu masuk Abu Bakar ketika masuk ditutup pintunya sama wanita itu. Udah ditutup diapain? Kata wanita itu, nikmati aku atau aku akan berteriak bahwa engkau memperkosa aku. Coba bayangin antum. Kalau begitu posisinya antum mau ngapain? Wanitanya cantik, tiba-tiba antum dikerem di kamarnya, terus wanitanya bilang, jangan teriak, nikmatin aja, kalau enggak aku bilang kamu memperkosa aku. Bilang, kalau misalkan cewek ini teriak, kira-kira warga percaya enggak kita yang akan diperkosa? Nah. Iya enggak? Kita bilang jangan. Terus wanita bilang, aku teriak nih, padahal wanita ini yang memperkosa. Begitu digerbek, warga percaya nggak bahwa laki-laki yang mau diperkosa? Enggak, warga tetap percaya. Lu pasti yang merkosa. Enggak pak, saya yang mau diperkosa pak. Wah, saya pedean. Sok. Gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Miski? Lalu Abu Bakar ini kemudian terpojok, dia bilang, aduh gimana lagi saya? Kata wanita ini, silakan kamu duduk, aku mau ganti baju dulu. Akhirnya Abu Bakar udah deg-degan, saya teriak, saya digerebek. Gak ada yang percaya nanti saya diperkosa. Kalau dinikmatin zina, astagfirullah, gimana? Kayaknya kalau kita nggak seresah itu ya. Kalau kita, buka duluan bro. Udah langsung kita buka duluan. Subhanallah, na'udzubillah. Ini Abu Bakar mikirin gimana caranya saya lepas dari kemaksiatan ini. Mau ke pintu, aduh dijagain sama wanita ini. Gimana, kejebak banget nih. Akhirnya wanita itu bilang, sayang aku udah siap diranjang. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia buka bajunya. Lalu dia dekati ranjang. Ketika dekati ranjang, dilihatlah sewanita itu udah siap. Kata Abu Bakar apa? Tunggu dulu. Izinkan aku ke kamar mandi dulu, untuk kemudian aku bersih-bersih dulu, karena bau keringat. Lupa nggak pakai deodoran. Kata wanita itu, oke, kamu mandi dulu yang bersih, nanti kesini lagi. Oke, kata Abu Bakar. Begitu masuk ke kamar mandi, Abu Bakar, toiletnya dibongkar. Tahu toiletnya? Yang mereknya Ina, Toto, American Standard, itu dibongkar. Toiletnya dibongkar, mohon maaf, diambil kotorannya, dikeruk sama tangannya, dan dibalur ke seluruh wajah dan tubuhnya. Sehingga kotorannya itu semua kotoran itu ya. Kotorannya itu semuanya ada di tubuhnya, bayangin. Lalu kemudian Abu Bakar keluar dari toilet itu dan mendekati ranjang dengan mengatakan, ayo sayang, nikmati aku. Langsung cewek ini bilang, kamu gila, iki gendeng iki. Get out, kamu keluar. Zahab keluar. Begitu keluar, laki-laki ini kemudian diusir. Laki-laki itu tiba-tiba langsung lari. Langsung diteriakin sama anak kecil. Itu dalam kisahnya disebutin, anak kecil melihat laki-laki itu, Abu Bakar itu, sambil berteriak, yang gila bau tai gitu. Ya mohon maaf ya, yang gila itu sampai disebutin orang gila, saking baunya. Bayangin, kotoran manusia nempel di seluruh tubuhnya. Abu Bakar lari sambil bahagia. Bayangin, Abu Bakar keluar dari rumahnya, yeay, nggak jadi. Kalau kita, aduh, anak emang beda kita keimanannya, brother ya. Abu Bakar keluar dari rumahnya apa? Seneng dia, alhamdulillah saya bebas dari kemaksiatan. Dia lari ke rumahnya, lalu dia mandi, dia bersihin itu sampai bersih, kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun, suatu pagi dia bangun. Ketika dia bangun, dia mimpi, kamu telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pemuda siapapun di usia dan di masa. Maka aku akan memberikan kamu wangi seperti al-miski. Maka ketika dia bangun, dia ke pasar, orang mencium wanginya luar biasa. Lalu orang-orang bertanya, kok bisa sewangi ini? Kata Abu Bakar, saya tidak tahu. Saya punya kasus kemarin begini. Diceritain kayak tadi. Lalu dijuluklah beliau dengan nama Abu Bakar Al-Miski. Saking wanginya. Wanginya nggak cuma di dunia, wanginya di akhirat. Kenapa? Dia manfaatin
Potensi yang ada dalam dirinya, ketakwaan dalam dirinya hanya untuk memilih Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalin kemaksiatan. Cantik sih, tapi pacaran ngapain, tinggalin, brother. Kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'in. Seseorang itu dinikahi berdasarkan 4 kriteria. Subhanallah. Kopinya belum datang ya. Bismillah. 4 kriterianya. 1, walimaliha, walihasabiha, wajamaliha, walidiniha. Yang pertama karena hartanya. Yang kedua karena keturunan keluarganya, kedudukan keluarga, kehormatan keluarganya. Yang ketiga wajamaliha, karena fisiknya. Kalau laki-laki jamil, ada Saipul Jamil, ganteng berarti jamil. Kalau wanita jamilah, maka ada Wulan Jamilah, cantik. Yang keempat walidiniha, karena agamanya. Fasfar bizati din taribat syada. Kalau nggak mau rugi dunia akhirat, pilih seseorang itu yang terbaik agamanya. Artinya penekanan, pilih seseorang yang terbaik agamanya. Apa agama itu? Bahasa Sanskerta, A dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Berarti orang yang beragama itu nggak akan kacau hidupnya. Kenapa? Karena ada aturan yang mengikatnya. Apa agama yang terbaiknya? Inna dina indallahil Islam. Maka aturan yang terbaiknya adalah Islam. Maka dia pakai kemudian aturan yang terbaik Islam itu dalam kehidupannya. Maka ikrarnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untukmu ya Allah. Maka kemudian dia cari pasangan itu yang begitu juga. Dia cari yang begitu juga. Dan mereka siap kemudian berpisah dengan segala sesuatu yang kemudian menjauhkan dari cita-citanya. Maka ketika kita memilih sesuatu, pasti ada pengorbanannya. Bayangin, kita datang ke tukang gorengan, itu kita milih yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini enggak. Kira-kira perintah Allah itu banyak yang bolehnya, banyak yang enggak bolehnya. Halo? Kenapa jadi stres ini? Perintah Allah itu banyak bolehnya, banyak enggak bolehnya. Banyak bolehnya. Banyak bolehnya dibandingkan sama nggak bolehnya. Makanan tuh boleh semuanya kecuali babi, kecuali ini. Tapi nggak berarti kemudian babi itu kita benci gitu. Nggak boleh antum ngelihat babi tiba-tiba, ih itu babi haram, bunuh. Udah dibunuh, sate, gimana sih? Nggak boleh. Jadi biarin babi mau hidup ya nggak apa-apa. Ya kan babi, udah biarin aja hidup. Nggak usah diganggu gitu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika cinta terpisah dengan hijrah, sebuah pilihan dalam diri kita untuk kemudian memilih segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridho aja. Cinta yang paling hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu khawatir ketika kita memiliki cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita khawatirkan kalau kita punya cintanya Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah udah cinta sama kita, bayangin apa yang nggak dikasih sama Allah. Tapi bayangin kalau Allah nggak cinta sama kita, kita minta apa? Nggak akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau teteh dicintai sama seseorang, ibu, orang tua sayang banget nggak sama anaknya kira-kira? Normatifnya seorang orang tua itu pasti sayang banget, cinta banget sama anaknya. Anaknya mau apa aja dibeliin. Anak saya kalau udah nangis, Bapak pengen Kinder Joy, harus beli. Makanya harga Kinder Joy naik lagi ya, stres juga. Anak tuh kalau anak minta pengen dipenuhin deh. Ini ada cinta. Bayangin kalau yang cinta sama kita ini sang pemilik maha cinta. Allah udah cinta kepada kita. Masya Allah. Apa yang gak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala? Tenang, aman, nyaman. Kalau Allah udah cinta sama kita, kita cinta sama Allah, tenang, aman, nyaman. Disakiti pun dia bahagia. Kenapa? Karena dia ingat ketika dicaci maki, difitnah, dia gak akan repot. Dia bilang apa? Alhamdulillah, investasi pahala. Bayangin. Kata Rasulullah SAW sambil tersenyum mengatakan, bayangin,
Alangkah mengagumkannya urusan seorang mukmin. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, dia bersabar. Yang dengan sabar itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersyukur. Yang dengan syukur itu dia meningkatkan amal untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi yang berbeda tidak membuat kemudian seorang mukmin ini berubah sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi susah, infak. Bahagia, infak. Lagi kaya, infak. Lagi nggak punya, tetap infak. Subhanallah. Mengagumkannya urusan seorang mukmin, kata Rasulullah SAW. Nah, ada yang rugi bagi seorang mukmin itu. Dia tetap terus berhusnuzan kepada Allah. Allah pasti kasih yang terbaik buat kita. Nggak ada yang rugi. Kang Boni minta kopi misalkan, tapi yang adanya air putih. Ini yang terbaik buat Kang Boni. Nggak usah mencari sesuatu yang kemudian itu tidak ada, itu menyesatkan. Dan hanyalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berjodohnya dengan kopi, Allah hadirkan kopi itu. Tapi karena belum berjodoh, ya biarkan saja. Mungkin nanti ada buah-buahannya, ya bismillah aja. Yang bikin nyesek itu kan kita mengharap sesuatu yang nggak ada. Jadi boleh nggak ngarep seseorang jadi jodoh kita, boleh nggak? Boleh kalau itu ada nilai-nilai yang terbaik. Kayak agamanya baik, itu boleh. Tapi yang paling tahu tentang siapa jodoh kita yang terbaik itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh nggak kita punya cita-cita, ya Allah, saya ingin punya suami yang soleh, yang bisa membimbing saya dan anak-anak saya, yang hafal Quran, yang gantengnya, ya nggak masalah lah ya Allah, yang penting maksimal gantengnya. Kalau akhwat gitu ya, kalau ikhwan juga dah, ikhwan. Mulai hari ini bismillah, cari jodoh jangan berlebihan, cukup solehah gitu aja, jangan banyak pilih-pilih lah. Yang penting solehah, kaya, cantik, itu aja. Nggak berat kan gitu. Jangan banyak pilih, yang paling pilih terbaik agamanya, pilih itu. Bahagia pasti kan. Wajah pas-pasan, tapi ahli agama, masya Allah. Saya senang banget nih. Nggak tahu kenapa teman-teman saya sekarang ini banyak yang nikah, dia hijrah, dia nikah dengan seorang wanita yang luar biasa, cantik yang luar biasa, solehah lagi. Saya nanya, kenapa mau sama si ini sih? Dia bilang, Ustaz, dia ini hijrahnya luar biasa, perjuangan hijrahnya luar biasa. Saya takut kalau punya suami yang terlalu ganteng, Ustaz. Kan saya pilih yang pas-pasan aja. Coba, ini kan teman-teman pas-pasan nih. Enggak bisa. Berat loh. Bayangin deh, berat teteh punya suami yang ganteng gitu. Deg-degan. Dia lagi di mana ya? Bayangin, punya kucing Anggora sama punya kucing kampung, lebih deg-degan punya yang mana? Punya Anggora. Kalau punya Anggora tuh makanannya diatur, ya enggak? Kalau keluar, sayang jangan keluar, debu. Anggora. Cuma punya kucing kampung, mau makan apa aja, kangkung kasih, wedang kue kasih, apalagi latak kasih, makan apa aja bebas, mau tidur di mana aja jalanan, bodoh amat. Itu. Jadi punya laki-laki yang ada, yang gitu aja, laki-laki yang jangan terlalu, yang ngerinya Pak, saat saya takutnya terlalu ganteng itu belum tentu suka sama wanita. Makanya kita nih yang wajah pas-pasan nih nikmat banget, brother. Banyak dicintai oleh wanita yang cantik-cantik. Kenapa? Karena wanita-wanita yang cantik udah sadar, nggak perlu yang ganteng buat membersama hidupku. Yang penting dia gentle, dia suka sama wanita, dan dia nggak manja. Dan kalau diabur gitu, diaburin tuh. Dan kalau dikencarin, kalau dilepas, kalau jauh dari kita, dia tenang. Kenapa? Nggak ada yang mau sama dia. Tenang banget deh. Subhanallah. Ya itu boleh, pengen punya yang ganteng boleh.
Motivasi dari pengen, Ustaz itu pengen punya anak yang hidungnya mancung, putih, Masya Allah Ustaz. Kan saya hitam, dia putih, nanti anak saya polkadot lucu. Gimana sih? Luar biasa, boleh, nggak apa-apa gitu. Cuman indikatornya tadi. Nanti buka Quran surat An-Nur ayat 30, 31, 32. Ayat 30-nya bagaimana laki-laki bersikap. Ayat 31-nya bagaimana seorang wanita bersikap, memperbaiki hijabnya, auratnya dijaga benar-benar. Ayat 32-nya baru kata Allah Subhanahu wa taala, dan nikahkanlah. Nikahkanlah yang membujang di antara kamu. Kalau nggak sanggup, Allah yang sanggupin. Cuman mohon maaf, Bapak, astagfirullah. Kang Boni ngajaknya mikirnya lewat tobat dulu. Nanti pertemuan berikutnya kalau kita ketemu lagi, kita bikin step berikutnya. Gimana cara menjemput jodoh yang terbaik atau mempertahankan pasangan yang ada. Karena khawatirnya kita fokus ke cari jodohnya, bukan mempersiapkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan fokus cari jodohnya. Dah. Belum tentu kita berjodoh dengan seseorang. Bisa jadi kita berjodoh dengan kematian, kan bisa jadi. Nikah, ada yang bilang gitu. Ustaz, saya pengen tobat tapi nanti aja Ustaz. Kapan? Begitu saya udah nikah saya mau tobat. Belum tentu dia ketemu sama pernikahan. Bisa jadi dia dilamar dulu sama malaikat maut. Itu ngeri banget. Jadi fokusnya kita tobat, iman, takwa. Taubat, wasari'u ila maghfirah, bersegera mencari ampunan Allah, perbaiki diri kita kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman, ilmu, iman, amal. Perbanyak ilmu, perkuat iman, perbanyak amal. Amalnya nggak semangat karena apa? Ilmunya kurang. Kalau ilmunya kurang, iman melemah. Tapi kalau ilmannya bertambah, itu karena ilmunya menguat. Karena kenapa? Ilmu yang didapatkan itu diamalkan. Ilmu, iman, amal. Kan menjemput jodoh yang terbaik gimana Kang? Dah, jangan fokus jodohnya, kalem aja. Kita fokus perbaikin diri kita dan perbaiki diri kita untuk kemudian membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung datengin. Sama kayak belanja online yang didatengin sama kurir gitu. Asik nggak kayak gitu? Paket. Jodoh. Ini jodoh saya ya. Coba. Bisa nggak gitu? Bisa nggak gitu? Bisa. Bener deh, banyak kisah nanti kita cerita lagi ya. Ada sekitar waktu 5 menit saja untuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanya dari Ahmad dipersilakan. Dari Ikhwan dipersilakan. Ya, alhamdulillah amin. Makasih banyak Kang, luar biasa pencerahannya, artinya sudah terjawab ya. Artinya cinta hijrah itu bukan menghalang bahwasanya cinta tetap bersama, yang penting visinya sama ya Kang. Tujuannya muaranya sama. Maka teman-teman silakan kalau ada pertanyaan, problem yang belum terjawab atau ada kasus ya, curhat juga boleh kan ya? Iya. Mumpung Kang Hendy masih pengantar kita, silakan. Kayak misalkan gini, udah banyak ya. Yang awal mau tanya langsung atau tulis? Tanya langsung? Ya. Udah ditulis. Kalau mau di atau tulis? Oh ya, belum tulis. Saya kesana ya. Hati-hati. Silakan yang Ikhwan dulu aja. Silakan. Udah ditulis Teteh? Belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallahu khair kepada Ustaz Hendy Bondi. Iya. Dan jazakallahu khair kepada Kang Iqbal yang sudah membawakan acara. Ustaz, sebelumnya saya mau bertanya. Mohon maaf, saya adalah Gojek driver. Saya tidak membicarakan khilafiyah antara Gojeknya, tapi yang saya tanyakan adalah bagaimana cara menghindari syahwat apabila mendapatkan customer itu akhlak. Karena terkadang saya online di jalanan, ternyata itu tujuannya sama-sama kajian di Ustaz. Saya niatnya kajian, customer saya juga kajian di Ustaz. So sweet. Jangan-jangan berarti konsumennya ada di sini nih. Masya Allah. Ampun kajian? Iya Teh. Ya ampun sama. Wah
Ya, maaf ya. Terus yang ditanyainin? Iya, itu Ustaz. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz dan semua yang hadir di sini semua. Doa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Langsung ya. Yang awal. Oh iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kan dulu maaf pernah pacaran. Nah terus gimana ketika istiqomah ketemu buat nggak pacaran sama nggak gampang termakan sama omongan oknum laki-laki. Oknum. Saya udah cuma oknum nggak semangat lagi sama. Masya Allah. Waalaikumsalam. Baru kali ini saya menerima kata-kata itu. Oknum. Artinya teteh fair memandang seorang laki-laki itu. Nggak semua laki-laki itu sama. Ada yang aja yang bukan oknum yang pengen setia sama teteh juga ada. Cuman belum nemu aja. Kayak frekuensi radio. Sorry. Saya jawab dulu yang AA atau yang teteh yang A dulu ya. Yang AA dulu. Sebagai ojek driver, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lapangkan rizkinya. Allah lancarkan usaha. Insya Allah. Allah mudahkan jalan usaha. Dan sesuatu yang unhealthy nih, nggak bisa ditinggalin sama AA. Dan itu bukan mau kita. Selama kita bisa pilih konsumen ya better. Kan masalahnya kita nggak bisa milih konsumen terus laki gitu ya. Kayak kalau akhwat, cari konsumen akhwat lagi mungkin karena saya lihat kebanyakan konsumen mohon maaf ojek online mungkin banyaknya wanita ya. Iya nggak sih? Banyaknya ya kayaknya gitu. Cuman nggak tahu. Nah, akhirnya ikhtiar kita sebaik-baiknya kita aja, semampu-mampunya kita, untuk kemudian kita menjaga dan kita emang nggak ngarep dapetin konsumen wanita gitu. Nah, ada teman saya yang sama ojek online itu dia ngarep banget dapetin cewek itu. Tiap dapet laki di cancel sama dia. Serius, dia cerita kok. Dia dapat laki di cancel, begitu cewek. Nah ini, ternyata yang ordernya cewek, penumpangnya laki, tetap dia bete kan jadinya. Tapi teman saya nggak pernah ngarep cewek, nggak pernah dia mau dapetin cewek. Dia dapetin penumpangnya cewek, cantik pula. Itu yang luar biasa berat, gitu. Luar biasa berat, bukan nikmat, luar biasa berat. Itu ujiannya. Makanya dalam pekerjaan yang kita kemudian nilai ada sesuatu yang mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengganggu kita, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah petunjuk yang terbaik untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Bismillah, nabung, kita bikin usaha kecil-kecilan. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan atau pelan-pelan menghindari yang seperti itu. Yang sekarang ya sudah, kalau TTA tadi sampai ke sini sama-sama konsumen itu gimana hukumnya? Iya, gitu deh gitu. Ya itu gimana lagi gitu. Ya kan kebenaran mau ke sini, order sama-sama ke Nyabasba. Begitu datang kan jadi ya udah teh maaf nggak usah dibayar aja teh, soalnya saya juga mau kajian ke sini. Nanti kan tetehnya bilang, "Aduh tapi aku kan konsumen udah nggak apa-apa. Nanti aja aku yang nafkahin kamu." Subhanallah. Cari yang begini, yang cari itu laki-laki yang berhenti ketika dia pengen kajian. Bayangin, kerjaannya ditinggalin demi sholat, kerjaannya ditinggalin demi kajian. Susah cari yang cowok begitu. Allah nggak ditinggalin, teteh bakal dijaga pasti. Tapi siap-siap kalau dateng dapetin laki yang Allah aja udah ditinggalin, apalagi teteh. Sholat aja nggak pernah, apalagi teteh. Susah buat bisa dipertahankan. Maka akhwat tadi, gimana untuk terhindar? Saya dulunya pernah pacaran. Satu berarti kita tobat. Dah, bismillah, nggak mau pacaran lagi. Jangan pernah mengulang kesalahan yang sama. Kenapa kan? Yang rugi wanita. Ikhwan itu hanya menumbuhkan kemudian pacaran itu untuk menyalurkan nafsunya. Serius. Teteh itu kalau ditembak deg-degan, dipegang tangan itu deg-degan, serius. Kenapa? Karena fitrahnya kita tuh nggak mau maksiat. Terus yang kedua, apa ruginya? Kasihan orang tua, kasihan orang tua. Orang tua tuh udah baik banget sama kita.
Kita ngecewain dia dengan apa? Banyak waktu kita tersita dengan pacar kita daripada dengan orang tua kita. Terus gimana kan caranya istiqomah? Bikin kesibukan, gabung sama komunitas mudanya Jamasbah Muslim, atau gabung dengan komunitas hijab berska, komunitas pengajian apakah, pengajian positif aja, aktif di situ. Bismillah. Cari ilmu, cari teman-teman yang solehah berikutnya, rubah lingkungannya. Nongkrong sama orang yang pacaran, kitanya nggak pacaran, lama-lama termotivasi buat pacaran. Maka banyakin nongkrong ngumpulnya sama yang nggak pacaran. Supaya kenapa? Supaya kita kejaga, akhirnya seru ya, ternyata jadi. Dan jomblo itu, single itu bahagia sebenarnya. Uang banyak, waktu banyak, kuota banyak, itu enak banget ya. Bebas mau main hago gimana, nggak kan ada yang ganggu gitu. Dan sibukinnya lagi dengan apa? Sibukan dengan ketaatan. Sudah maghrib. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Perbanyak kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Insyaallah kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.